Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia, kembali lagi di channel Aulia, guru SMA Negeri 1 Tapung. Nah, pada video saya kali ini saya akan memberikan kepada Anda semua tentang peer teaching. Oke, nah sahabat kimia, saya sekarang lagi mengikuti program PPG dalam jabatan 2021. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Tahu nggak di mana? Nih. Nah, pada video perteaching saya yang menjadi dosen pembimbing saya adalah Bu Herida dan guru pamong saya adalah Bu Evi. Nah, selamat menonton. Sebelum menonton jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Sebagai komentarnya. Silakan. Oke. Silakan Bu Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Jumlahkan, Bu. Baik, diulang lagi ya. Tadi sinyalnya hilang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar anak-anak ibu sekalian? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah, Bu, sehat. Nah, semoga kita semua terhindar dari penyakit, wabah penyakit pada pandemi pada tahun ini ya, dan tahun sebelumnya juga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo Jai, pimpin doa. Ya, Bu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran seperti biasanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jai sudah memimpin doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran supaya kita semangat, ayo kita lantunkan yel-yel kita, ya. Apa yel-yel kita? Kimia yes. Kimia oke. Ye ye ye. Yo, oke. Mulai. 1 2 3. Kimia yes. Kimia yes. Kimia oke. Kita semua ya. Kimia oke. Ye. Baik. Nah, tunggu sebentar ya. Ibu mau menayangkan materi yang akan Ibu sampaikan. Jangan saling bicara ya. Diam, tenang. Nggak boleh ribut. Harus jaga jarak. Maskernya dipakai. Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, udah nampak? Nampak, Bu. Udah, Bu, udah nampak. Saya di sini pakai slideshow kok munculnya belum ya? Muncul sama kalian slideshow? Muncul, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masih dalam materi penurunan tekanan uap larutan ya. Nah, pada submateri sifat koligatif larutan. Nah, fenomenanya udah kita bahas sebelumnya.
Oke. Nah, bersama saya sendiri, Bu Aulia. Oke. Langsung. Welcome to... Ah, ini gambar apa nih? Belum Mana Ibu? Belum kelihatan, Bu. kelihatan, Bu. Baru Masih salah, Bu. bismillah, Bu. Ibu lupa. Yang nggak hadir siapa hari ini? Hadir semua, Bu. Mantap. Semua Hadir lengkap, semua, Bu. Bu. Lengkap. Oke, ini gambar apa nih, Titin? Belum, Bu. Belum kelihatan gambarnya, Bu. Loh, kok belum ya? Nih, Ah, udah, Bu. gambar apa nih? Bu. Berenang, Bu. Orang mengapung, Bu. Orang Terapung. ngapung. Oke. Berlian. Kenapa Bu. orang di dalam laut mati ini bisa mengapung? Karena banyaknya garam, Bu, pada laut mati. Oke, betul. Nah, berarti Berlian nih sama Titin memang udah mantap pembelajaran sebelumnya ya. Pantas nilai Udah baca evaluasi bahan kamu ajar, tinggi. Bu. Tepuk Makasih, tangan Bu. untuk Titin dan Berlian. Oke, kita lanjut ya. Kenapa orang di laut mati itu bisa mengapung dan kenapa air lautnya tidak mengering? Itu karena adanya zat garam dan mineral lainnya yang membuat air laut itu tidak menguap. Jawab. Kalian ini semangat. Oke ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, ada kelihatan? Oke. Sudah, Bu. Sudah. Kecil, Bu. Kecil? Iya, Bu. Diperbesar, Bu. Udah besar? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, sudah cukup. Nah, melalui gambar, video animasi, dan diskusi nanti, kalian dapat menyelesaikan perhitungan pada fenomena penurunan tekanan uap larutan dengan tepat. Kemudian, setelah kamu mengerjakan LKPD, kamu dapat mengkomunikasikan hasil diskusi pada penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari dengan efektif dan percaya diri. Kalian harus percaya diri ya, harus ditanamkan sikap itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya nih. Kalian pernah nggak di rumah itu merebus air? Pernah, Bu. Pernah, Bu, sering, Bu. Sering. Siti pernah nggak membantu orang tuanya merebus air? Siapa, Bu? Siti? Siti. Happy? Oh, sering, Bu. Ya, Masak mie pun. iya. Nah, pertama, masak mie, betul, bagus. Nah, sering makan ini ya, hati-hati. Mengkonsumsi mie itu yang banyak itu tidak bagus ya. Oke, yang pertama, pas kamu memasak mie, yang pertama kamu apain dulu airnya? Direbus dulu, Bu. Nah, kamu tutup nggak pancinya tuh? Enggak. Kalau nggak kamu tutup, jadi bagaimana kamu melihatnya nanti dia tuh udah masak atau belum? Sering buru-buru Nampak, langsung Bu, masuk. karena nggak ditutup. Nah, dia kemudian setelah itu bagaimana gelembung di dalamnya? Gelembung airnya? Mama, aja lah. Bergerak-gerak, Bu. Banyak atau sedikit? Banyak. Oke. Nah, Cuma setelah agak itu kamu lama, masukkan mie dan bumbu-bumbunya sama garamnya, bagaimana dengan gelembung di dalamnya itu? Berkurang, Bu. Lama. Berarti dari situ kamu akan tahu nanti adanya tekanan di dalam itu. Itu yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, kita beralih ke animasi ini. Ada nampak animasinya? Nampak, Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Oke. Ini adalah air biasa, yang kiri. Yang kanan itu air gula atau larutan gula. Nah, kalau kita panaskan, sama-sama dipanaskan. Nah, yang air biasa ini, ya ini, dia banyak
menghasilkan gelembung. Nah, ini awannya lebih pekat, ya. Nah, lihat nggak, Evi? Ini yang larutan gula. Larutan gula nampak nggak? Yang menguapnya banyak atau sedikit? Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Sedikit. Nah, sedikit. Nah, jadi dengan penambahan gula ini apa yang terjadi? Berian? Dengan adanya penambahan gula, itu gelembung-gelembungnya lebih sedikit, Bu. Artinya tekanannya lebih kecil. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Berlian. Oke. Nah, kalau secara matematis ya, tekanan uap air itu, yang air murni tadi itu adalah P0, ya. Sedangkan tekanan uap jenuh larutannya dilambangkan dengan P. Nah, mana yang besar, Jai? P0-nya apa P-nya tadi? P0-nya, Bu. Bagus. Nah, pintar Jai ya. Oke. Nah, karena P0 itu besar dari P, nah selisih dari P0 dan P itulah yang disebut dengan tekanan uap, penurunan tekanan uap larutan atau disimbolkan dengan delta P. Ya. Oke. Nah. Ini kelihatan? Kelihatan, Ini Bu. foto siapa nih? Kelihatan. Foto siapa nih? Fotonya Parul. Oh, bagus. Nah, itu pintar. Ini fotonya Om Raul. Ya. Nah, apa kata Raul di materi sebelumnya? Tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh larutan larut murninya. Nah, jadi, kata Raul itu P sama dengan XT dikali P0 dan P sama dengan XT dikali P0. Nah, dari sinilah munculnya itu. Di sinilah nampaknya delta P itu apa rumusnya? P itu apa ya? Nah, supaya kamu lebih paham. Nah, ini dari rumus yang tadi. Ada P sama dengan P0 kali XP. Oke. Kemarin udah di fraksi mol kita udah belajar. Apa itu fraksi mol, Jai? Apa rumusnya? Aduh, belum tahu saya, Bu. Nah, nampak Jai Lupa, malas Bu. ya? Oke. Main game, Bu, malam-malam. Titin? Fraksi mol kan ada dua tuh, Bu. Ada yang zat terlarut, ada yang tidak terlarut. Saya jawab yang mana nih, Bu? Ini yang XP. Enggak nampak dia apa? Di skala apanya? Kecil, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini baru. Oh, XP. Nah, ini baru kelihatan nih, Bu. Mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut atau mol total, Bu. Bagus. Nah, pintar Titin. Kemudian ada rumus lagi. Delta P sama dengan P0 kali XT. Coba Fitri. XT itu apa rumusnya? Mol zat terlarut dibagi mol larutan tambah mol pelarut, Bu. Apa? Ulang lagi. Mol zat terlarut dibagi mol larutan ditambah mol pelarut atau mol total, Bu. Nah, mol total. Bukan mol larutan ya. Mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, ya. Karena mol terlarut dan pelarut itu disebut dengan larutan. Oke? Oke, Nah, Bu. oke, baik. Nih, kita masuk ke contoh soal. Oke ya. Nampak contoh soalnya? Nampak, Bu. Oke, contoh soalnya. Nah, bisa dibaca ya. Dari sini kira-kira apa yang bisa kalian buat diketahuinya? Nah, seperti yang Ibu ajarkan kelas 1, kelas 2, kamu harus membuat dulu diketahuinya, ditanyanya, dan dijawab. Oke. Di sini coba Hajara, apa yang diketahui di sini? Dari soal ini. Di sini yang saya lihat, Bu, ada suhu. Kemudian ada tekanan uap murni air, ada fraksi mol airnya, Bu. Apa? Ya, Bu. Tekanan uap murni air tadi apa? P0, Bu. Bagus. Kemudian ada fraksi molnya, Bu. fraksi molnya berapa? 0,6. Fraksi mol apa itu? Fraksi mol air, Bu. Terlarut apa pelarut? Pelarut, Bu. Bagus.
Nah, kemudian apa lagi yang diketahui di sini? Tekanan uap airnya, Bu, sebesar Ya. 31,8 mm Hg. Yang ditanya apa? Penurunannya, Bu, delta P. Ya. Delta P-nya ya. Oke, maaf ya ini Bu lupa membuat tanda deltanya. Oke. Nah, apa rumus delta P itu tadi? Yang kata Om Roll itu delta P sama dengan P0 dikali XT ya. Oke? Halo? Halo? Iya, Bu. Nah, P0 dikali XT. Nah, kemudian, delta P-nya tadi XT yang diketahui ya. Berarti delta P sama dengan P0 kali 1 dikurang XP. Dari mana datangnya 1 dikurang XP? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ina? Bu. Iya, Ina? Bu. Ya. Iya, karena XT sama dengan 1 dikurang XP, Bu. Ya. XT tambah XP sama dengan 1. Bagus. Mantap, Dina. Bagus ya. Nah, dari rumus tadi yang dikatakan Dina itu, XP itu ditambah XP sama dengan 1. Namanya itulah fraksi itu ya. Kemudian delta P itu sama dengan P0-nya tadi 31,8 mmHg. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurang XP yang dikatakan oleh si Hajira tadi 0,6. Makanya 31 dikalikan dengan 0,4 hasilnya 12,72 mmHg. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kita lanjut soal kedua. Nah, di sini siapa yang bisa membuat diketahuinya? Belum kelihatan, Bu. Sudah kelihatan. Belum, Bu. Nah, Sudah, Bu. Dah. Kalau di sini nampak kuncinya dong. Dah, sebanyak ini dari soal ini siapa yang bisa membuat diketahuinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang diketahui tekanan uap jenuh airnya, Bu. Ya, P0 ya. Contoh. P0 32 mm Hg. Terus Kemudian massa ureanya 66 gram. ya, Kemudian massa airnya ya, 27 gram, Bu. ya. Apa lagi? Ada? Enggak ada? Massa molekulnya diketahui, Bu. Massa molekul urea 60, massa molekul air 18, Bu. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu tekanan uapnya, Bu. P, Bu, yang ditanya. Tekanan Ya. uap. Nah, beratnya di sini yang Ibu tulis betul atau salah nih? Salah, Bu. Nah, betul. Berarti kamu menyimak dari tadi ya. Oke, siap. Nah, pertama langkah-langkahnya apa? Kita tentukan dulu berapa mol terlarut dan berapa mol pelarut. Karena di sini ada rumusnya XP ya. Nah, jawabnya P itu sama dengan P0 kali XP. Kita nggak tahu XP-nya berapa. Berarti kita cari dulu mol terlarutnya berapa, mol pelarutnya berapa. Yang terlarut tadi siapa? Siapa, Jai? Yang terlarut? Yang terlarut, Bu. Aduh, lupa saya, Bu. Urea, Bu. Urea. Urea, Bu, urea. Bagus. Pelarutnya siapa? Air. Air. Ya, bagus. Nah, berarti dari mol urea dulu ya. Mol urea sama dengan
Maaf ya, jaringannya hilang. Iya, Bu. Baik, oke. Kita lanjut setelah kalian belajar tadi dari PPT yang udah Ibu tampilkan. Nah, kita akan berdiskusi LKPD ya. Nah, diskusi LKPD. Nah, KPD-nya udah Ibu bagikan sebelumnya, tentu kamu sudah membacanya. Nah, dan juga udah mungkin iseng-iseng untuk mengisinya ya. Nah, oke, secara berkelompok, kamu tolong berdiskusi bersama teman kamu, jangan memonopoli. Nah, hargai pendapat teman kamu, jangan pendapat kamu aja yang jangan merasa pintar di dalam kelompok kamu itu ya. Nah, tidak boleh egois. Nah, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, dari Bu. di diskusi kita yang Ibu nilai adalah itu kerjasamanya, toleransinya, tanggung jawabnya, nah kemudian hasilnya ya. Oke, Ibu akan berkeliling selama kamu presentasi, bersama kamu diskusi. Nah, Ibu akan berkeliling. Nah, nanti kamu akan berpresentasi satu orang, kemudian yang lain menanggapinya dengan aturan yang Ibu udah buat nanti ya. Nah, seperti biasa, kamu nggak boleh memonopoli, nggak boleh kamu aja yang berbicara, harus yang lainnya juga. Oke, 15 menit ya. Mulai dari sekarang. Baik, sudah 15 menit kumpulkan LKPD-nya. Oke ya. Nah, Ibu akan menunjuk kelompok mana yang akan tampil. Nah, kelompok yang akan tampil adalah kelompoknya Fitri. Ya, tapi bukan Fitri yang Ibu suruh maju. Tapi Hajera. Oke, silakan Hajera maju ke depan. Presentasi. Ayo, Hajera, ayo. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Fitri sudah mempercayakan saya. Baik, untuk hasil diskusi dengan teman pada kegiatan 1 itu yang bisa saya sampaikan bahwa pada pengamatan tekanan uap air itu bisa didapat hasil pengamatannya sebesar 17,54 mm Hg, kemudian tekanan uap air ditambah 0,01 mol gula itu hasil pengamatannya ada 17,36 mm Hg, kemudian tekanan uap air ditambah dengan 0,02 mol gula sebesar 17,8 mm Hg. Nah, pada pengamatan di atas, kenapa ada perubahan tekanan uap atau kenapa uapnya berbeda-beda? Nah, ternyata karena adanya perbedaan jumlah mol gula dan urea yang dicampur ke dalam air. Kemudian dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa perbedaan jumlah mol gula yang dimasukkan menyebabkan perbedaan tekanan uap pada masing-masing larutan. Artinya semakin banyak gula, tekanan uap juga semakin rendah. Kemudian melalui perhitungan itu bisa kita didapatkan bahwa besar perubahan uap dari masing-masing campuran terhadap air itu ada 0,18, kemudian 0,36. Nah, kesimpulan akhirnya bisa ditarik itu penurunan tekanan uap larutan tergantung pada jumlah mol zat terlarut pada zat pelarut. Yang kedua, semakin banyak zat terlarut, semakin besar penurunan tekanan uap larutan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan. Bagus, terima kasih Hajera yang udah mempresentasikan dengan percaya diri, tentunya dari hasil diskusi kelompoknya ya.
Iya, Oke, Bu. siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Oke, baik, kelompok Dina. Iya, kami, Bu, tidak setuju dengan kelompok 1 pada jawaban nomor 2 di kegiatan 2. Nah, di sana yang ditanya adalah tekanan uap larutan glukosa, bukan besar penurunan tekanan uapnya. Menurut kelompok kami, jawabannya adalah P-nya kami dapat harganya 41,062 mm Hg. Kemudian itu di awalnya kami mendapat fraksi mol pelarutnya 0,98, maka hasil akhirnya P-nya sama dengan 41,062 mm Hg. Begitu, Bu. Nah, bagus ya. Tepuk tangan untuk Dina dan Hajara ya, tepuk tangan. Nah, baik. Dari kesimpulan apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, nah, Ibu ingin berterima kasih dulu kepada Dina yang udah menyampaikan menyanggah atau mengkomentar temannya. Bagus ya, betul ya apa yang dibuat oleh Dina itu. Nah, jadi yang ditanya itu adalah besar yang ditanya itu pada kegiatan nomor 2 yang ditanya itu bukanlah delta P-nya tapi P-nya ya. Oke, terima, bagus kelompok Dina. Baik. Nah, karena kalian tegang semuanya ya, mukanya pada kusut semua, marilah kita ber-TikTok dulu supaya refresh otaknya sebelum kita menyimpulkan ya. Oke, mari. Nah, nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Bentar ya. Sebentar. Oke. Kita mulai. Dengar. Udah? Ulang lagi ya. Ya, oke. Nah, oke. Mudah-mudahan dengan bertiktok ria tadi, nah kita dapat mudah-mudahan dengan bertiktok ria tadi kita dapat cerah kembali ya pemikirannya ya. Jadi selalulah kalian itu senang ya, senang, bahagia agar semua yang permasalahan-permasalahan bisa tersingkirkan ya. Oke, baik. Sebelum di akhir pembelajaran, coba Dina, coba Jai yang menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Suaranya Jai nggak kedengaran? Halo? Moodnya Pak Jai. Halo? Kesimpulannya Kak Bu? Ya. Silakan, Jai. Ntar dulu Bu ya Bu. Kelompok saya tadi enggak ada ini. Ya, Evi lah dulu. Evi. Ya, Evi, bagus. Ya, baik
Baiklah teman-teman, perkenankan saya membacakan kesimpulan dari kelompok kami adalah Oh, yang mana? tekanan uap larutan dipengaruhi oleh fraksi mol zat terlarut. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Evi ya. Oke, nah jadi penurunan tekanan uap itu dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut dalam suatu pelarut. Nah, tekanan uap larutan akan turun jika di dalam larutan tersebut terkandung zat terlarut. Nah, besar kecilnya penurunan uap tergantung pada banyak atau sedikitnya zat terlarut. Nah, semakin besar zat terlarutnya, semakin besar pula penurunan tekanan uapnya. Nah, bagaimana? Paham anak-anak? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, terima kasih ya Ananda semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik sekali. Nah, tadi apa namanya? Ibu lupa nih untuk memberikan hadiah kepada kelompok Fitri tadi yang udah tampil ya. Nah, nanti hadiahnya berupa skor. Bagus ada Bu. Berupa skor tambah 10 ya, plus 10. Oke. Kirain dapat Buat sutra buat Bu. Dina, buat Dina itu nilainya ditambah 5, plus 5 ya. Oke. Nah, yang lain yang diam-diam aja itu nggak ada skornya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ananda semua dapat lebih aktif lagi ya. Nah, oke. Ibu ingatkan lagi, Ibu udah share di Quizizz untuk soal evaluasi hari ini. Silakan kamu isi dengan baik, dengan tepat. Nah, di situ nanti ada juga tuh hadiahnya, ya, hadiah dari Quizizz. Nah, kalau kamu menjawab apa, ada hadiahnya. Kalau mau menjawab salah, ada juga hadiahnya, ya. Jadi, silahkan nanti waktunya sampai jam 12 malam. Tapi hari ini juga nggak ada besok alasan, Bu, saya lupa Bu, saya ini nggak ada ya. Yang penting hari ini jam sampai jam 12 malam nanti, oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, nah guys, untuk kelas hari ini. Oke, Bu. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jai ya. Oke, jangan lupa kalian baca materi berikutnya yaitu kenaikan titik didih ya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktunya, sisa 1 menit saja. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita langsung komen teman-temannya tadi, silakan. 2 orang. Saya Kak. Ya, Bu Titin dan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya gitu ya, saya itu memang cocok sama guru-guru yang tegas kayak gini, Bu. Jadi memang saya tuh suka dengan karakter-karakter guru yang memang tegas daripada yang agak lembut gitu. Cuman kan itu kan selera gitu ya, Bu. Jadi kalau secara penampilan secara keseluruhan bagi saya Aulia bagus gitu, cocok ini ditempatkan di jam akhir supaya membuat siswa-siswanya melek biar nggak ngantuk gitu loh, Bu. Itu kalau itu kelebihannya, kalau kekurangan apa ya, Bu ya? Mungkin sama lah, rata-rata terpusat pada guru itu aja, Bu. Maaf ya Aulia. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Bu Titin. Berikutnya Ibu Dina. Ya, baik. Untuk Bu Aulia ya, kalau penampilan secara keseluruhan sudah bagus, kemudian ada memberikan reward gitu ya, kemudian untuk nilai apanya nampak gitu ya, tadi berjalan berkeliling ketika diskusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi agak galak sebenarnya gitu, tapi memang bagus menurut saya. Anaknya ketakutan akhirnya mencari dan memperhatikan gitu. Kemudian yang mungkin agak yang kurang sedikit mungkin di bagian ini presentasinya tadi seperti yang berlihat tadi juga ya, ada lambang gitu, dikasih
misalnya P itu apa gitu ya, dikasih keterangan sehingga anak-anak pun sambil menyimak dia tahu P itu apa, P0 itu apa. Kadang-kadang kan anak juga kalau sudah kita kirim materi juga dia belum baca gitu. Kadang dia malas baca. Nah, kemudian untuk contoh soal itu sebaiknya dibuat agak menuntun siswa, misalnya dari soal kita buat diketahui, keluarkan satu dulu misalnya P-nya apa, nanti anak menjawab, baru kita keluarkan yang berikutnya, begitu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dina. Ya. Baik, selanjutnya Bu Epi. Bu Iya. Epi lihat ini. Ya, silakan. Ya, untuk Bu Aulia, ya seperti yang telah dikatakan Bu Titin sama Bu Dina, ini tipikal guru galak kayaknya. Memang paling tepat Tegas, Bu, ditaruh tegas. tegas ya, taruh di jam-jam pelajaran terakhir. Kebetulan pada pedagogiknya ini kan PBL dengan kombinasi blended learning. Mungkin blended learning ini kan kombinasi antara tatap muka dengan online, Bu ya. Jadi masih bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, sehingga kalau tadi pada contoh soal mungkin bisa ada penegasan dengan menggunakan papan tulis. Kalau misalnya kita menggunakan media PowerPoint, sama seperti Bu Berlin tadi, maka harus diatur penempatan ditampilkan satu persatu melalui mode slide sehingga anak dan ibu bisa sama-sama berkolaborasi menjawab soal tersebut. Kemudian pada spesifik penggunaan teknologi pada analisis materi pembelajaran itu kalau menggunakan media Android berupa HP itu mungkin lebih spesifik Bu, aplikasi apa yang digunakan, karena Android itu kan umum ya Bu ya, mungkin kita lebih spesifik. Kalau komputer aplikasi apa yang kita gunakan, bisa Meet, bisa Office 365, bisa Kisho Webex, bisa macam-macam ya. Kemudian PPT juga perlu diperhatikan, sekalipun kita mengedepankan art, seninya, tapi tata letak dan penempatan ruang-ruang kosong itu perlu diisi Bu, sehingga tidak mubazir. Jadi penulisannya harus jelas sehingga mudah dibaca siswa, karena itu kaitannya kan dengan online. Kalau online itu kalau tulisan terlalu kecil atau menggunakan huruf yang putih dengan latar yang berwarna, itu kan jadi tidak terlalu kelihatan isinya. Jadi memang perlu untuk kita pertimbangkan. Kemudian juga TikTok kalau kita menggunakan online mungkin waktu kita kan terbatas Bu ya, paling 1 jam itu anak sudah kelimpungan. Jadi kalau penggunaannya tatap muka dan di jam-jam terakhir setelah istirahat, wah itu menggugah sekali Bu, saya aja tergugah itu. Jadi bisa lebih semangat belajar kimianya. Tapi ya Bu Aulia ya semangat, saya juga termasuk kayak Bu Titin suka tipikal guru yang semangat gitu. Apalagi kimia nih Bu, kalau bawaannya soft atau bawaannya lembut itu ngantuk itu Bu. Itu aja yang bisa saya tambahkan ya. Sudah Bu Herida. Ya, terima kasih Bu Epi. Ya, memang kalau kita lihat Bu Aulia memang semangatnya luar biasa gitu kan. Sehari-hari emang gitu ya Bu Aulia. Tapi tidak apa-apa. Sehari-hari emang gitu kalau ngajar ya. Memang sedikit jarang ya beliau, tapi jelas. Kelemahannya memang Bapak Ibu guru semuanya, bukan hanya Bu Aulia, itu rata-rata sulit untuk mengurangi dominasi guru ya, karena ada kebiasaannya Bu Epi ya. Jadi untuk mengubah itu memang perlu waktu ya, perlu kesabaran gitu kan. Jadi memang masih dominan guru sih ya. Ya betul kata Bu Epi, memang kalau soal perhitungan kadang membosankan siswa kalau hanya kita tampilkan PowerPoint seperti itu, yang mungkin dengan satu persatu ditampilkan sehingga nampak kolaborasi guru siswa. Untuk yang lain-lain, saya kira untuk TPEC, untuk apalagi untuk neuroscience, kemudian untuk apalagi itu sangat luar biasa juga untuk karakter ya, luar biasa Bu Aulia ya. Terima kasih Bu. Bisa tanggung jawab apa ya Bu Aulia ngomong ya. Ya, saya kira tepuk tangan ya untuk Bu Aulia. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjut sekarang Ibu Epi. Mana video saya? Nah, saya harap Anda semua memberikan komennya di bawah ya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.